Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan terus memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan waktu luang yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, tentunya ya masih dalam pembahasan yang sama pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan al-aiman atau sumpah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa itu al-aiman atau al-yamin, ya, sumpah, dan kemudian pembagian sumpah itu, ya, ada yang memiliki konsekuensi hukum, ada yang dianggap laghu, tidak memiliki konsekuensi apa-apa, dan ada yang masuk dalam kategori dosa dan maksiat, ya. Seperti al-yaminul ghamus, ketika orang yang bersumpah itu tahu bahwa yang dia sumpahkan itu adalah kedustaan. Nah, itu yang masuk dalam kategori sumpah yang pelakunya itu berdosa dan dikategorikan sebagai maksiat, bahkan dimasukkan dalam salah satu kategori dosa-dosa besar. Nah, kemudian juga kita telah menjelaskan apa konsekuensi dan apa yang harus ditunaikan ketika seseorang itu, ya, melanggar sumpahnya, atau yang kita sebut dengan kafaratul yamin. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kafaratul yamin itu ada yang memilih dan ada yang sifatnya berurutan, ya. Yang memilih itu, ya, di tingkatan yang pertama, ya, memilih salah satu dari yang tiga. Apa itu? Ya, ya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian, ya, memberikan pakaian, maksudnya pakaian yang layak. Sebagian mengatakan, atau seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, pakaian yang ketika dipakai dalam sholat dikategorikan sah, ya, yang menutupi auratnya. Berapa orang? Sama, ya, 10 orang miskin. Dan yang ketiga, atau memerdekakan budak. Nah, itu pilihan. Nah, barulah ketika
ia tidak mampu melakukan salah satu dari tiga pilihan ini, ya, dia tidak mampu memberi makan orang miskin, tidak mampu memberikan pakaian, apalagi memerdekakan budak, maka pilihannya pindah kepada urutan berikutnya. Yang kedua, apa itu? Berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ya, barang siapa yang tidak mampu, maka dia diperintahkan untuk berpuasa selama 3 hari. Nah, ini yang terakhir yang kita bahas. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan, masih terkait ya dengan apa yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu syurut wujub kafaratil yamin. Apa saja syaratnya sehingga kafarah itu wajib ditunaikan? Ya, apa saja syaratnya syurut wujub kafaratil yamin? Jadi sumpah itu, ya, kafarah atas sumpah itu wajib ditunaikan ketika syarat-syarat ini terpenuhi. Ya, kapan syarat ini atau salah satu daripada syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diwajibkan atau tidak berlaku kafaratul yamin itu, atau kafaratul yamin itu ya tidak diwajibkan. Nah, di sini dikatakan la tajibul kafara fil yamin idza naqadaha al halif wa lam yafi bimujibiha illa bi syurutin salasah. Jadi ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi sehingga kafaratul yamin, ya, kafarah atas sumpah yang dilanggar, ya, atas sumpah yang dilanggar wajib untuk ditunaikan. Jadi dia wajib untuk membayar kafarah, ya, ketika syaratnya ini terpenuhi. Apa saja? Yang pertama di sini dikatakan asyartul awal an takuna al-yamin munaqidah. Ketika sumpahnya ini masuk dalam kategori munaqidah, ya, masuk dalam kategori sumpah yang terhitung, ya, yang terhitung munaqidah, ya, sah secara atau dalam pandangan syariat, ya, sumpahnya itu terhitung munaqidah, dikatakan memiliki kekuatan. Nah, kapan itu? Ketika ini sudah kita jelaskan, ketika orang yang bersumpah itu bermaksud dan mengetahui betul konsekuensi maksud daripada sumpahnya terhadap perkara yang akan datang. Di sini katakan bi an yaqsudal halifu bi an yaqsidal halifu aqdaha ala amrin mustaqbal kama madha bayanu dzalik. Jadi ketika orang yang bersumpah itu bersumpah atas sesuatu perkara yang akan dilakukan atau satu perkara yang dilakukan atau tidak dilakukan pada masa yang akan datang. Ya, jadi para jamaah sekalian, sumpah itu kan sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan, ya, pada masa yang akan datang. Jadi tidak berlaku pada sesuatu yang sudah lampau, ya, yang sudah lampau, yang sudah lewat. Ya, jadi sumpah itu adalah sesuatu perkara yang yang dipertegas, ya, dengan sumpah, baik akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, di mana perbuatan atau meninggalkan itu terkait dengan masa yang akan datang. Ya. Demi Allah, saya tidak akan umpamanya ada orang yang mengatakan saya tidak akan menikah. Ya. Statusnya pada saat itu belum menikah. Menikah itu kan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan munaqidah. Jadi sesuatu yang memang disumpahkan, ya, untuk sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan pada masa yang akan datang. Ya. Itu baru dikatakan munaqidah, ya. Dan memang dimaksudkan untuk itu, dan bukan hanya sekedar, ya, ucapan, ya, ucapan tanpa makna atau sekedar penguat saja. Demi Allah, tidak, saya tidak lakukan. Itu tidak ada konsekuensinya. Ya, saya tidak lakukan. Ditanya, kamu
Ya, Anda ya, puasa enggak hari ini umpamanya kan? Ya, dia katakan demi Allah saya tidak puasa. Itu tidak dihitung sumpah, itu masuk dalam kategori lagu. Ya, sumpah yang pertama yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Ya, mudah-mudahan ini jelas. Ya, itu yang pertama. Jadi kapan seseorang itu dikatakan wajib menunaikan kafarah? Ya, ketika melanggar sumpahnya. Ketika sumpahnya itu munakidah, ya. Jadi kapan dikatakan munakidah? Dia bermaksud, ya, orang yang bersumpah itu bermaksud, ya, terhadap satu perkara yang dia kuatkan pada masa yang akan datang, ya. Itu yang pertama. Kemudian kata para ulama kita, wala tanaqid illa billahi au bismi min asma'i au sifatin min sifati, dan tidak dikatakan sumpah itu munakidah, sah, memiliki kekuatan, kecuali dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar contohnya. Ya, jadi kalau dia bersumpah dengan Nabi Muhammad umpamanya, ya, maka ini tidak sah sumpahnya, tidak dikatakan yamin munakidah demi Muhammad. Nah, ya, itu bahkan ya ini masuk dalam kategori pelanggaran ya dalam syariat kita. Ya, ketika seseorang itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau dengan salah satu malaikat, demi Jibril umpamanya. Nah, itu ya, atau demi jabatan yang saya emban. Itu tidak masuk dalam kategori sumpah yang kalau dia melanggar sumpahnya itu wajib untuk menunaikan kafaratul yamin, kafarah ya atas sumpah itu. Jadi tidak ada konsekuensi kafarahnya. Jadi kafarahnya itu nanti berlaku ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifatnya. Ya. Nah, dalilnya apa? La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Jadi nanti yu'akhidukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya beban dan perhitungan kepada seseorang ketika dia melakukan sumpahnya itu masuk dalam kategori bima aqadtumul aiman, sumpah yang kalian betul-betul akadkan, ya, yang kalian kuatkan. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya al-yamin al-munaqidah ini pengulangan ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kapan dikatakan sumpah itu sah? Ketika dia terkait dengan satu perkara pada masa yang akan datang, ya, dan kemudian dia menyebutnya dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifatnya. Nah, kemudian syarat yang kedua an yahlifa mukhtaran, dia bersumpah dalam keadaan mukhtar. Apa itu mukhtar? Tidak dalam tekanan. Jadi memang atas ikhtiarnya, atas kemauannya. Ya, jadi dia bersumpah dan dia mengucapkan sumpah itu dalam keadaan tidak dalam tekanan, tidak dalam paksaan. Mukhtar. Ya. Ya, itu syarat yang kedua. Ya. Jadi syarat yang pertama, sumpahnya itu harus memiliki atau dikategorikan munaqidah, sah. Kemudian yang kedua, orang yang bersumpah itu bersumpah dalam kondisi mukhtar. Dia tahu dan dia sadar ya atas sumpahnya itu. Bukan bersumpah di bawah tekanan atau paksaan dari pihak yang lain, ya. Maka siapa yang bersumpah di sini dikatakan faman halafa mukrahan falam tanaqid yaminu. Siapa yang bersumpah dalam kondisi terpaksa, mukrah, di bawah ancaman atau di bawah tekanan yang tidak bisa dia hindari, maka sumpahnya itu tidak sah dan tidak ada konsekuensi atas sumpah yang ia ucapkan. Maka di sini dikatakan lam tanaqid yaminuhu wala kafarata alaihi fiha. Jadi sumpahnya itu tidak mengikat, tidak ada konsekuensinya, dan tentunya tidak ada
kaffarah. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Ini kaidah umum. Ini kaidah umum dalam segala sesuatu, ya. Dimaafkan atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati, diangkat, dimaafkan atas umatku al-khata', kesalahan. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu, salah, ya, karena dia tidak tahu, jahil, khata', ya, maka secara konsekuensi hukumnya tidak ada konsekuensinya, ya, karena dia melakukannya karena dia tidak tahu, khata', salah, ya. Tapi dia akan dihukum oleh Allah kalau dia tidak belajar, padahal dia mampu belajar. Ya. Jadi sisi ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, apalagi yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan fardu ain yang wajib untuk kita ketahui. Nah, tapi kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu dia tidak tahu, jahil, ya, maka dimaafkan al-khata', ya. Rufi'an ummati al-khata' wan nisyan, ketika dia melakukannya dalam keadaan lupa, ya, dia talak istrinya tapi dalam keadaan tidak sadar, lupa, ya, maka tidak ada konsekuensi hukum, ya. Wa mastukrihu alaihi, yang ketiga adalah ketika dia dipaksa dalam tekanan, maka ini juga tidak ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kapan kafarah ini wajib ditunaikan? Ketika dikatakan an yahnasa fi yaminihi, ketika dia melanggar sumpahnya, ya, ketika dia melanggar sumpahnya. Jadi kan dia bersumpah demi Allah, ya, demi Allah, ya, saya, atau orang itu mengatakan saya saya tidak mau makan coto. Nah, ya, ini tidak mau makan coto, sumpah, dia bersumpah, ya. Mungkin dia dikecewakan oleh penjual coto. Setelah itu dia bersumpah, demi Allah setelah hari ini saya tidak mau lagi makan coto. Nah, selama dia tidak melanggar sumpahnya itu, maka tidak ada konsekuensinya. Tapi suatu saat dia ditraktir makan coto, maka dikatakan yahnas, melanggar. Jadi para jamaah sekalian, kapan sumpah itu berkonsekuensi kafarah, harus ditunaikan kafarah, itu an yahnasa fi yaminihi, ketika dia melanggar isi sumpahnya, bi an yaf'ala ma halafa ala tarki, ketika dia melakukan sesuatu yang ia sumpahkan, di sumpahnya itu dia akan tinggalkan tadi, ya. Saya tidak akan makan coto, ya. Tapi ternyata dia lakukan, maka itu dikatakan melanggar. Atau dia meninggalkan apa yang dia sumpahkan akan melakukannya, ya. Demi Allah besok saya akan makan coto. Demi Allah besok saya akan makan, umpamanya seperti itu, ya. Demi Allah dia sampai mengucapkan, ya. Ternyata besoknya dia tidak makan coto, berarti dia melanggar isi sumpahnya, karena dia melanggar apa yang dia sumpahkan untuk melakukannya. Ya. Dakiran li yaminihi mukhtaran, dia ingat dengan sumpahnya dan dia melakukannya dengan penuh kesadaran, ya. Itu. Jadi ketika dia melanggar sumpahnya, maka inilah syarat yang ketiga. Amma idza hanitha fi yaminihi nasiyan aw mukrahan fala kaffarata alaihi. Tapi kalau dia melanggar sumpahnya karena lupa atau karena berada dalam tekanan, maka tidak ada kafarahnya. Jadi para jamaah sekalian, berapa syaratnya? Tiga. Pertama, sumpahnya itu munaqidah, dikatakan sah. Kapan dikatakan sah? Ketika dia bermaksud untuk sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pada masa yang akan datang, dan dia menyebut sumpahnya itu dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia melakukannya dalam keadaan
dengan penuh kesadaran, tidak berada dalam kondisi terpaksa. Yang ketiga, dia melanggar sumpahnya. Nah, kalau ketiga persyaratan ini semuanya terpenuhi, ya betul ya, semua terpenuhi, ya, maka dia wajib untuk menunaikan kafarah. Apa kafarahnya? Tadi seperti yang kita jelaskan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini dikatakan al-istisna'u fil yamin. Apa hukumnya istisna? Ya, al-istisna dalam sumpah. Ini salah satu istilah. Ya, istisna, ada namanya istisna. Apa itu istisna? Di sini dikatakan man halafa faqala fi yaminihi insyaallah fala hanasa alaihi wala kafarah. Siapa yang bersumpah tapi pada saat dia sumpah dia menyebut apa? Insyaallah. Ya, itu namanya istisna. Demi Allah saya besok makan coto insyaallah. Jadi dia tambah dengan kata insyaallah. Itu namanya apa? Istisna, mengecualikan. Jadi pengecualian dalam sumpah. Biasa disebut dengan istisna. Nah, siapa yang menyebut sumpahnya, ya, bersumpah dan menyebut istisna, mengatakan insyaallah, maka kata para ulama, ya, istisna ini ketika seseorang itu melanggar tidak, ya, fala hanasa wala kafarah. Jadi tidak dianggap melanggar kalau dia ternyata apa? Ya, kalau dia ternyata tidak menunaikan atau tidak, ya, dia melanggar supaya tidak dikategorikan melanggar. Kalau dia katakan insyaallah. Jadi kalau mau bersumpah jangan lupa insya supaya tidak memiliki konsekuensi hukum. Ya. Wala kafarah, dan tidak ada kafarahnya karena dia mengaitkan itu dengan, ya, kehendak Allah. Ini dikatakan oleh para ulama, man halafa faqala fi yaminihi insyaallah fala hanasa alaihi wala kafarah. Karena sesungguhnya sebenarnya dia tidak bersumpah. Dia tidak menguatkan apa yang dia ucapkan itu dengan sumpah. Kalau dia betul-betul mau bersumpah tidak perlu dikaitkan dengan insyaallah. Ya, tapi ketika dia menyebutkan insyaallah, itu pada intinya sebenarnya dia juga masih belum kuat, masih 50-50, masih ragu-ragu dengan apa yang dia ucapkan. Maka dia kaitkan itu. Meskipun ya kita sadar betul apa yang kita lakukan, apa yang kita tidak lakukan semuanya berdasarkan kehendak Allah. Tapi ketika diucapkan dan tidak diucapkan itu memiliki konsekuensi hukum. Maka ini pentingnya ini ucapan dalam Islam. Ucapan itu, ya, memiliki poin, memiliki nilai. Ya, makanya kita ini kalau tidak bisa berkata benar sebaiknya diam. Ya. Jadi meskipun dia melanggar sumpahnya, maka tidak ada konsekuensinya. Itu kalau dia beristisna menyebutkan insyaallah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa faqala insyaallah lam yahnas." Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan insyaallah, ya, maka falam yahnas, maka dia tidak melanggar. Tidak dikategorikan, ya, kalau dia membatalkan atau melanggar sumpahnya maka tidak dikategorikan masuk dalam kategori pelanggaran. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah kemudian di sini dijelaskan naqdul yamin wal hansu fiha. Bagaimana pembatalan atau orang yang melanggar sumpah itu? Ada beberapa kategori. Di sini dikatakan al aslu an yafiyal halif bil yamin. Hukum asalnya orang yang bersumpah itu berkomitmen dengan sumpahnya, ya. Itu hukum asalnya. Dia wajib untuk menunaikan apa yang ia sumpahkan. Itu hukum asalnya. Al aslu an yafiyal halif bil yamin, ya. Jadi kalau ada seseorang yang bersumpah, maka hukum asalnya dia harus menunaikan apa yang dia sumpahkan itu. Lakin qad yanquduhu li maslahah.
Tapi bisa saja dia batalkan sumpahnya itu karena ada kemaslahatan, ada kebaikan yang lebih utama. Ya. Lakin qad yanquduhu li maslahah aw li darurah, atau karena satu kedaruratan, masuk dalam kategori darurat. Wa qad syara'a lahu kaffara dzalika kama sabat. Makanya ada kafarah, makanya ada tebusan. Ya. Alhamdulillah ada tebusan ketika orang bersumpah ternyata setelah itu nampak baginya atau sampai kepadanya pengetahuan ternyata apa yang dia sumpahkan itu tidak maslahat. Maka alhamdulillah ada kafarah yang kalau dia melanggar sumpahnya masih dibolehkan, tetapi konsekuensinya dia wajib menunaikan kafarah. Tapi hukum asalnya dia wajib menunaikan apa yang ia ucapkan dengan sumpah itu, yaminnya itu harus dia tunaikan. Nah, kemudian di sini katakan wa yumkinu taqsim naqdil yamin wal hansu fiha wal hanathu fiha bihasbil mahluf alaihi ala nahwi tali. Tapi pembatalan sumpah pembatalan sumpah itu bisa dikategorikan, bisa dibagi menjadi 3 bagian. Apa hukum asalnya? Dia wajib menunaikan apa yang dia sumpahkan, itu hukum asalnya. Tapi boleh tidak dibatalkan, boleh tidak dilanggar sumpah itu dibagi menjadi 3. Pertama, an yakuna naqdul yamin wajiban. Membatalkan sumpah itu yang pertama wajib hukumnya, wajib untuk dia batalkan sumpahnya. Jadi diwajibkan baginya untuk membatalkan sumpahnya. Contohnya apa? Wadzalika idza halafa ala tarki wajib. Kalau dia bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Demi Allah, saya tidak mau lagi menafkahi istri saya. Itu bersumpah atas sesuatu yang wajib. Maka dia wajib untuk membatalkan sumpahnya dalam syariat. Kaman halafa alla yasila rahimahu, seperti orang yang bersumpah saya tidak mau menyambung tali silaturahim. Itu kan silaturahim itu wajib. Dia bersumpah tidak mau menyambung silaturahim, dia bahkan ingin memutuskan silaturahim. Maka kata para ulama, wajib hukumnya dia membatalkan sumpahnya. Aw halifa ala fi'li muharram, atau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Contohnya ka'an yahlifa la yashrabanna khamran, seperti orang yang bersumpah akan meminum khamar. Apa hukumnya? Wajib dia tunaikan? Wajib dia melanggar isi sumpahnya. Jadi sumpah itu terkadang wajib untuk dilanggar. Kenapa? Karena dia bersumpah atas sesuatu yang wajib atau sesuatu yang haram. Maka tentunya ketika yang wajib itu kalau ketika dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib, maka wajib dia untuk membatalkan atau melanggar sumpahnya. Begitu pula sebaliknya. Seperti tadi yang kita katakan, seperti orang yang bersumpah untuk melakukan satu kemaksiatan. Yang kedua, sebaliknya. Haram hukumnya untuk membatalkan atau melanggar sumpahnya. An yakuna naqdul yamini haraman, pembatalan sumpah berstatus haram. Tidak boleh dia batalkan sumpahnya, tidak boleh dia langgar sumpahnya. Apa itu? Contohnya kama law halafa ala fi'li wajib, au tarki muharram wajaba alaihi alwafa, seperti orang yang bersumpah untuk melakukan perbuatan yang wajib. Demi Allah, kalau datang bulan Ramadan saya akan berpuasa Ramadan. Dia bersumpah seperti itu. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Maka kata para ulama, karena memang status asalnya wajib, maka dia sama sekali tidak boleh, haram hukumnya dia batalkan atau dia langgar sumpahnya, atau tarki muharram, yaitu meninggalkan
sesuatu yang haram, ya, meninggalkan sesuatu yang haram, ya, demi Allah saya tidak akan minum khamar, demi Allah saya tidak akan minum khamar. Apa hukum pembatalan sumpahnya di sini? Ya tidak boleh, haram, haram dia batalkan karena memang meminum khamar itu hukumnya haram, ya. Nah, wajib alaihi wafa, maka dia wajib untuk menunaikan isi sumpahnya. Jadi statusnya wajib. Nah, ya, wa yahrumu alaihi naqdul yamin, dan dia tidak boleh membatalkan sumpahnya, ya. Karena kapan dia batalkan sumpahnya, maka pada hakikatnya dia melanggar apa yang diwajibkan atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian yang ketiga, an yakuna naqdul yamin mubah. Nah, ini yang umum, ya. Hukum asalnya membatalkan sumpah, pembatalan sumpah itu hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Jadi boleh dia batalkan, boleh dia berkomitmen tetap pada apa yang dia sumpahkan. Seperti apa? Wazalika idza halafa ala fi'lin mubahin aw tarkihi. Ya, seperti kalau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang mubah, melakukan sesuatu yang mubah atau meninggalkan sesuatu yang mubah. Tidur siang. Apa hukumnya tidur siang? Kalau kita tidur siang tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau dia bersumpah, demi Allah saya tidak mau tidur siang, maka boleh tidak dia batalkan sumpahnya? Boleh dia batalkan, boleh dia tidak batalkan. Kalau dia batalkan, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya bayar kafarah, harus tunaikan kafarah. Karena hukum asalnya dia adalah masuk dalam kategori mubah. Ya. Demi Allah saya akan makan durian. Apa hukum asalnya makan durian? Mubah. Ternyata duriannya tidak ada. Bukan musimnya. Padahal dia sudah bersumpah. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan waktu. Maka para jamaah sekalian di sini dia bisa batalkan. Ya, dia bisa batal hukum asalnya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian ini yang terakhir, ya. Dikatakan di sini beberapa bentuk sumpah yang dibolehkan dan sumpah yang tidak dibolehkan. Saya singkatkan saja. Innal yaminal jaizah hiya allati yahlifu fiha bismillah aw sifah min sifatihi. Jadi sumpah yang boleh itu ketika seseorang yang bersumpah itu menyebut nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi kalau dalam bahasa Arab, ya, demi Allah. Kalau kita dalam bahasa Indonesia demi Allah. Ya, atau ya dengan salah satu daripada nama-nama Allah, ya, demi Ar-Rahman, ya, demi pemilik Ka'bah, Rabbul Bait, ya, wallahi wa wajhullah, atau demi wajah Allah, atau salah satu sifatnya, tadi kita katakan seperti keagungan Allah, wa azamatillah, demi keagungan Allah, itu boleh, ya. Wa kibriyaihi, demi, ya, kibria itu kesombongan Allah, ya, yang pantas untuk sombong itu al-mutakabbir, ya. Salah satu nama Allah itu apa? Al-mutakabbir, ya. Al-mutakabbir itu yang, ya, memiliki kibria, yang pantas untuk membanggakan, sombong, itu cuma Allah. Maka kita bisa bersumpah dengan menyebut salah satu daripada nama atau salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibolehkan, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah mendapati Umar bin Khattab itu ketika berkendaraan, ya, berjalan di atas tunggangan beliau mendengarkan Umar bin Khattab itu bersumpah dengan nama bapaknya atau bersumpah dengan bapaknya, ya. Ini kan biasa orang Arab bersumpah, ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengarkan itu, Rasulullah SAW mengatakan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum.
Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah atau dia diam. Ya, atau dia diam. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita untuk ketika bersumpah, maka sumpah yang dibolehkan itu ketika kita menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifat Allah. Dalam hadis Ibnu Umar yang lain dikatakan di antara sumpah Nabi itu la wa muqallibal qulub. Jadi Rasulullah menyebut wa muqallibal qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Yang dimaksud itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika law qala, begitu pula dibolehkan kalau dia mengatakan uqsimu billah la af'alanna kadza, saya bersumpah. Uqsim itu artinya saya bersumpah. Uqsimu billah, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi bukan langsung ungkapan sumpahnya. Kalau dalam bahasa Arab kan wallahi itu sudah menunjukkan sumpah. Tapi dia bahasakan uqsim. Uqsim itu artinya saya bersumpah. Uqsim billah la af'alanna kadza, saya akan melakukan ini. Maka itu masuk dalam kategori sumpah ketika dia diniatkan, dalilnya apa? Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka bersumpah. Wa aqsamu billah, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Nah, para jamaah sekalian, kemudian selanjutnya di antara sumpah yang dilarang, ini sebagiannya sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, seperti wahayatika wal amanah, demi hidupmu. Demi hidupmu. Itu tidak boleh. Haram. Wal amanah, demi amanah yang ada pada pundakku. Itu tidak boleh kita bersumpah dengan seperti itu. Jadi bersumpah itu hanya dengan menyebut nama Allah. Demi apa? Demi, apalagi kalau makhluk, demi istri umpamanya. Itu tidak boleh. Haram. Hadis Ibnu Umar, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Itu dalilnya tadi sudah kita jelaskan. Siapa yang bersumpah maka dia wajib bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Pilihannya begitu saja. Bersumpah dengan nama Allah atau diam. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Kemudian yang kedua, di antara sumpah yang haram yang dilarang, bersumpah bahwa dia itu Yahudi atau dia Nasrani atau dia berlepas diri dari Islam. Ini bahaya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bersumpah saya berlepas diri dari Islam, itu atau berlepas diri dari Allah, dari Rasulnya, maka dalam hadis dikatakan, dalam hadis Buraidah an abihi radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, siapa yang bersumpah faqala inni bari'um minal Islam, faqala inni bari'um minal Islam, siapa yang bersumpah dan mengatakan saya berlepas diri dari Islam, itu dianggap sumpah itu. Fa in kana kariban fa huwa kama qala, kalau dia berdusta maka sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka dianggap dia berlepas diri meskipun dia dusta. Jadi tidak boleh main-main karena dianggap sumpah itu. Berlepas diri dari Islam. Kamu Muslim? Dia katakan saya bukan Muslim. Kalau dia dusta, maka kata Rasulullah, fa in kana kadziban fa huwa kama qala, kalau dia berdusta maka seperti apa yang dia katakan. Meskipun dia tidak, dia berdusta dengan ucapannya itu, tapi kata Rasulullah fa huwa kama qala, maka seperti apa yang dia ucapkan. Maksudnya seperti apa yang dia ucapkan. Dia berlepas diri dari Islam. Wa in kana sadikan, tapi kalau dia benar, falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak kembali ke dalam Islam secara selamat.
Nah, jadi konsekuensinya tidak boleh kita bersumpah dengan kata-kata yang seperti ini, ungkapan yang seperti ini berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir di antara sumpah yang tidak boleh itu al-halifu bil aba wa taghut. Bersumpah dengan menyebut nama bapak, ya, demi nenek moyang, ya, dan seterusnya. Ya. Bil aba wa taghut, apalagi taghut. Apa itu taghut? Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bit tawaghit wala bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan para tagut. Ya, tagut itu adalah sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang, haram hukumnya. Wala bi abaikum, dan janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Alhamdulillah, bab tentang sumpah atau penjelasan tentang sumpah telah selesai. Insyaallah pekan yang akan datang kita masuk bab nazar, ya, terkait dengan nazar. Ini satu bagian. Jadi ada sumpah, ada nazar. Ya, nah, hukum-hukum nazar juga sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, silahkan. Ya, fadhol. Ustaz yang biasa bilang demi ibu dan bapak menjadi tebusan. Ada biasa istilah Arab. Ya. Bagaimana itu? Bi abi anta wa ummi. Ya, bi abi anta wa ummi. Nah, itu kata para ulama, ya, itu tidak masuk dalam kategori tidak masuk dalam kategori sumpah. Ya. Sama kalau kita dalam bahasa Indonesia, ya, kata-kata penegas, ya, kata-kata penegas, ya. Jadi, ya, bagaimana membahasakannya? Jadi dalam bahasa Arab itu dia tidak masuk dalam kategori sumpah. Dia hanya sekedar menegaskan, ya, sesuatu, tapi tidak sampai pada tidak masuk dalam kategori sumpah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Gimana kalau misalkan ada Cuma kita sebelum itu kita di bahasa Indonesia kelihatannya tidak banyak, ya, ungkapan yang seperti ini. Ya, tidak banyak ungkapan yang seperti ini. Tapi dalam bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Bahkan kebiasaan orang Arab itu sedikit-sedikit sumpah. Sedikit-sedikit uqsim billah, wallahi tallah. Bahkan dalam satu majelis biasanya sampai 10 kali bersumpah. Allah Ustaz. Iya. Nah, tapi sebagian besarnya itu atau sebagiannya itu lagu, tidak terhitung. Kenapa? Karena hanya sekedar penguat, tidak terkait dengan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pada masa yang akan datang. Hanya sekedar penguat. Nah, kira-kira mirip begitu. Biar tahu. Ya. misalkan kita mengajak seseorang misalkan datang nanti di Semarang Utama gitu. Iya. Terus saya bilang insyaallah, tapi maksudnya untuk ngeles gitu. Insyaallah. Iya. Iya, untuk ngeles. Iya. Wallahu alam. Pertama dia bukan sumpah, jelas dia tidak menyebut apa? Dia tidak menyebut nama Allah. Dia tidak mengatakan demi Allah nanti saya ikut jalan tapi kalau dia sebut insyaallah, ya, itu berarti, ya. Walaupun dia bersumpah saat itu tetap dimaafkan. Ya, karena dia menyebut, ya, seperti tadi. Ya. Tapi janganlah, ya, hal-hal yang seperti ini dikategorikan, ya, supaya tidak ada konsekuensi hukum. Ya, ini belajar fikih ini jadi tahu hukumnya. Ya, masya Allah. Jadi tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya, tidak ada konsekuensi hukum. Meskipun kalau kita sudah berjanji, maka hukum asalnya kita berkewajiban untuk menepati janji kita, meskipun kita menyebutkannya dengan insya Allah. Tapi konsekuensi hukumnya, apakah dia bayar kafarah atau tidak, itu tidak memiliki konsekuensi kafarah itu.
Ya, tapi ya seharusnya dia menunaikan apa yang dia sumpahkan atau yang dia ucapkan. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya. Yang sering kita saksikan Ustaz yang bersumpah adalah para pejabat. Para pejabat Sampai diangkatkan Al-Quran. tapi kebanyakan dari mereka melanggar. Apakah konsekuensi kafarat atau hukuman yang bisa Iya. Demi Allah saya tidak akan korupsi. Umpamanya isi sumpahnya. Ternyata terbukti, itu harus bayar kafar itu. Ya, jadi selain kalau umpamanya dia bersumpah dengan itu ya, demi Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ini, ya. Oh ini perkara berat ini, ya, perkara berat. Nah, jadi kalau ternyata dia melanggar isi sumpahnya, ya konsekuensinya, ya, konsekuensinya seperti itu. Harus dia membayar kafarahnya karena dia melanggar isi sumpahnya. Ketika dia melakukannya dengan sadar, tidak dalam tekanan, ya, dan ya betul-betul dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Sebenarnya mengangkat Al-Qur'an itu ya bukan proses yang apa maksudnya, ya tidak mengangkat Al-Qur'an pun kalau sudah menyebut apa? Nama Allah itu berarti sudah sumpah. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau bayar kafar itu kan ke tanggung jawaban ke Allah. Iya. Kalau ke sesama manusia yang kita Kalau dia melanggar isi sumpahnya, tergantung apa sumpahnya. kalau bersumpah ke misalkan ya tadi tidak korupsi, tapi kan ke rakyat Ustaz. Nah, rakyatnya berapa? 300 juta orang. Nah, semua yang terkait dengan hak manusia tetap berlaku. Ya. Jadi semua yang terkait dengan hak manusia tetap berlaku. Tetapi terkait dengan sumpahnya dia wajib untuk membayar kafarah kalau dia melanggar. Ya. Tapi konsekuensi terkait dengan manusia, umpamanya apa ya? Ya terkait dengan utang atau apa ya tetap harus, bukan karena dia sudah bayar kafarah utangnya lunas tiba-tiba. Nah, itu tidak. Ya, jadi hal yang terkait dengan konsekuensi ya dengan sesama manusia ya tetap harus ditunaikan. Bukan gara-gara sumpah, itu cuma sumpahnya saja. Karena dia sudah bersumpah menyebut nama Allah, maka konsekuensinya ketika dilanggar dia harus bayar kafarah itu. Itu terkait dengan sumpahnya. Ya, bukan membebaskan dia dari tuntutan ya yang terkait dengan apa yang dia sumpahkan. Wallahu alam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan terkait dengan nazar. Barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.